Halo teman-teman, bertemu lagi di channel Guru BK Konselor ya. Teman-teman, kali ini saya akan mengajak teman-teman untuk membuat laporan home visit ya. Karena kita mau akhir semester, jadi banyak sekali laporan-laporan yang akan kita buat guna pertanggungjawaban kita sebagai guru BK selama satu semester. Ini saya cepat saja ya, karena teman-teman pun saya yakin akan hanya mengambil poin-poin saja ya. Apa saja sih komponen yang harus dibuat dalam pelaporan? Oke, biasanya memang di sini di bagian atas ini ada kop ya. Kalau teman-teman ingin menambahkan juga bisa. Kalau tidak pun sepertinya tidak apa-apa. Yang penting itu ada RPL dan laporannya. Nah, mungkin akan menjadi pertanyaan ketika di mana sih Pak RPL-nya? Ya, RPL-nya juga boleh ditampilkan, boleh tidak. Itu hanya opsional. Langsung kita ke nama peserta didik. Ini saya contohkan namanya Alexander Udin, kelas 8 ganjil bidang layanan belajar. Kemudian topik permasalahan ini anak sering bolos sekolah. Fungsi dari layanan ini adalah perbaikan dan penyembuhan. Kemudian pihak yang terlibat yang kita ajak untuk melaksanakan kunjungan wali kelas ya. Nah, tujuan kegiatannya yaitu membangun hubungan baik dengan orang tua, wali peserta didik atau konseli ya, serta konseli. Melengkapi dan klarifikasi data tentang peserta didik, kemudian mengkonsultasikan serta membangun kolaborasi untuk pemecahan masalah peserta didik. Nah, kemudian di sini diminta untuk gambaran ringkas masalah. Tapi saya ingin membahas ini dulu teman-teman. Nomor 3 ini ya. Bidang layanan. Ini mengapa belajar? Karena ini berkaitan dengan kegiatan belajar yang ada di sekolah ya. Oke, kita lihat gambaran ringkas masalah. Konseli sering bolos sekolah. Dalam semester ganjil ini, jumlah ketidakhadirannya atau alpanya 10 hari. Menurut informasi dari teman-teman dan teman-teman sekampungnya yang ada di sekolah, konseli tiap hari berangkat dari rumahnya. Nah, padahal anak ini sering dilihat bahwa dia berangkat, artinya memakai seragam sekolah ya. Ini saya buat singkat. Tapi kalau teman-teman mau detail, silakan dijabarkan sih detail-detail mungkin ya. Misalnya tanggal berapa saja dia tidak hadir, kemudian teman-teman yang menyampaikan itu siapa saja, sehingga info yang kita dapat ketika kita akan datang ke rumahnya, kita berkomunikasi dengan orang tuanya, itu lengkap ya. Kemudian alamat kunjungannya Pati ya. Hari tanggal kunjungan Kamis 24 November 2021 ini saya buat. Harusnya 2023 ya. Anggota keluarga yang dikunjungi yaitu ternyata di rumahnya saat itu ada ibu kandung konseli. Kalau seandainya ada yang lain, misalnya adik atau ayah ya, tambahkan saja. Rencana evaluasi, konfirmasi ketidakhadiran konseli di sekolah, kegiatan sehari-hari konseli di rumah, teman bergaul, kondisi kesehatannya, kondisi lingkungan rumah, dan kualitas hubungan dengan keluarga. Jadi, ya, rencana evaluasi ini merupakan komponen yang boleh dikatakan baku sehingga kita mendapatkan gambaran yang kompleks tentang si Alexander Udin ini. Kita mendiskusikan tentang apa benar siswa kita ini berangkat ke sekolah ya, kepada orang tuanya. Kalau benar ternyata orang tuanya tidak tahu. Kemudian bagaimana sih kegiatan sehari-hari Udin ini di rumah ya. Kemudian teman bergaulnya siapa saja, kesehatannya bagaimana. Kemudian kondisi lingkungan rumah ini kita lihat saja, tidak mesti kita tanyakan. Karena takutnya ini mengarah kepada hal yang sensitif ya. Kondisi lingkungan misalnya kita lihat sekitarnya ini, dia tinggal di lingkungan seperti apa, apakah lingkungan yang ramah anak atau lingkungan yang kumuh atau yang seperti apa ya. Kemudian kualitas hubungan dengan keluarga. Nah, ini juga kita rasakan dari bagaimana orang tua menyampaikan. Tentu kita bisa memprediksi ya, dan bisa sedikit menebak bagaimana sih kehangatan, keharmonisan rumah
ini seperti itu. Selanjutnya tindak lanjut ya, setelah kita laksanakan ini, rencana tindak lanjut kita adalah melaksanakan konseling individu di sekolah. Oke. Catatan khusus. Konseli sering tidak ikut upacara bendera dengan alasan sakit. Nah, catatan khusus ini ya berkaitan dengan apa yang kita ada di gambaran ringkas ini ya. Nah, ternyata ketika ada catatan khusus seperti tidak mengikuti upacara karena alasan sakit, ini kita konfirmasi kepada orang tuanya. Apa sebenarnya terjadi? Apakah dia pergi sekolah itu tidak makan, tidak sarapan ya. Oke. Ini ditandatangani kepala sekolah. Ini kita sebagai guru BK ya. Kemudian, teman-teman, teman-teman ya. Nah, di sini ya, surat keterangan kunjungan rumah ya. Surat keterangan kunjungan rumah ini yang bertanda tangan di bawah ini adalah orang tuanya. Ya, nama orang tua siswa yang kita kunjungi, nama orang tuanya, alamatnya, pekerjaannya. Oke, orang tua dari siapa nama tadi? Alexander Udin ya. Di kelas berapa dan NIS. Ya, nomor induk sekolahnya. Menerangkan dengan sungguhnya bahwa ibu dari sekolah ini telah mengadakan kunjungan rumah, namanya guru BK dan walas ya, wali kelas. Nah, harinya hasil kunjungan ini bisa ditulis oleh orang tua siswa. Ini seperti berita acara lah ya. Berita acara seperti itu, tapi dibuat simple ya. Nah, hasil kunjungannya misalnya orang tua menyampaikan telah menerima kunjungan dari guru BK dan wali kelas, menyampaikan bahwasanya anak tidak masuk sekian hari, seperti itu ya. Demikian surat keterangan ini saya buat dengan sebenarnya sebagai bahan masukan demi kebaikan putra dan putri kami selanjutnya. Oke, guru BK dan ini orang tua. Oke. Nah, jadi kalau mau dibuatkan daftar hadir juga bisa. Jadi sifatnya format untuk laporan home visit ini fleksibel teman-teman ya. Ya, fleksibel sifatnya. Oke, terakhir di lembar terakhir ini ada lampiran foto ya, sekitar 3 atau 4 foto teman-teman. Sebagai bentuk bukti bahwa kita sudah melaksanakan visit kepada sebagai bentuk bukti otentik ya, kalau kita sudah melaksanakan. Baiklah teman-teman, itu saja. Silakan download di deskripsi video ya, seperti biasa, sehingga teman-teman mendapatkan rujukan dalam menyusun laporan BK, dalam hal ini laporan home visit. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru BK konselor.